Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di pagi yang agak hujan di Jakarta Selatan ini. Kita akan membahas terkait dengan whistleblowing system, laporan pelanggaran. Menurut laporan dari SCFE tahun 2022 bahwa mengatakan bahwa kasus fraud itu sebagian besar itu ditemukan karena ada pelaporan. Jadi ada 42% itu yang ditemukan karena memang ada pelaporan. Dan kemudian juga selain ada laporan dan kemudian juga temuan dari manajemen. Nah, ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya sistem laporan pelanggaran itu sangat penting untuk mencegah dan kemudian mengendalikan fraud. Karena mungkin memang perlu ada saluran yang terbuka, saluran yang rahasia, saluran yang bisa anonim, yang pada prinsipnya bisa dipakai oleh pelapor, entah itu karyawan, entah itu pihak eksternal, masyarakat, ya, untuk melaporkan pelanggaran dan kemudian mencegah terjadinya fraud. Nah, menurut laporan yang sama, bahwa pada prinsipnya itu ada lebih dari setengah, ada 55% fraud itu dilakukan oleh karyawan, oleh internal. Selain juga memang ada yang dari vendor, ada juga dari mungkin ada orang-orang yang tidak teridentifikasi. Tapi sebagian besar memang dari karyawan. Jadi saya kira ini sangat baik, sebuah sistem yang memang diperlukan oleh perusahaan, oleh institusi, oleh siapapun, lembaga-lembaga yang ingin menegakkan, ingin menghapuskan fraud di lembaga tersebut. Jadi dengan adanya pelanggaran yang terbuka, yang juga rahasia, dan kemudian juga anonim, kemudian independen, itu maka kemudian masyarakat pada umumnya bisa melaporkan adanya dugaan pelanggaran di institusi. Nah, ini sekali lagi bahwa ini diperlukan. Maka kemudian diperlukan ada institusi, ada proses pelaporan yang memang independen dan kemudian dilakukan tanpa ada kekhawatiran dari pelapor, tanpa khawatir akan adanya pembalasan, ataukah kemudian juga ada tindakan-tindakan yang akhirnya bisa berbalik kepada pelapor. Nah, di slide yang berikutnya terlihat bahwa pada prinsipnya banyak saluran pelaporan yang bisa dimanfaatkan. Ada melalui telepon, ada melalui email, ada melalui sistem web terproteksi gitu ya. Ini yang bisa dipakai. Tapi kemudian kita lihat di slide bahwa tren dari tahun 2016 sampai tahun 2022 itu terlihat bahwa telepon makin menurun penggunaannya. Karena memang sekarang secara nyata kita juga jarang sekali pegang telepon fixed line ya. Dan kemudian web terproteksi atau sistem website yang terproteksi itu makin tinggi, makin diminati. Karena memang kita semua sekarang di era yang serba digital, serba online gitu, maka kemudian orang sudah terbiasa dengan handphone, terbiasa dengan website, sehingga orang ketika melaporkan itu merasa lebih nyaman menggunakan website. Tanpa interaksi, kemudian menggunakan alat yang canggih gitu ya, kita sudah cukup dengan handphone kita bisa melaporkan. Cukup dengan laptop kita bisa melaporkan. Jadi pada prinsipnya ini menjadi tren ke depan, tren saat ini, bahwa kemudian ya tentu saja moda-moda atau mungkin cara-cara yang seperti tadi masih bisa dilakukan, tapi website terproteksi itu makin banyak diminati. Dan tentu saja ini harus diperhatikan oleh institusi, para penyelenggara perusahaan, manajemen, untuk memastikan bahwa website terproteksi itu menjadi bagian dari sistem penerimaan pelaporan pelanggaran. Nah, selain kita menggunakan, tadi sudah sampaikan bahwa ada beberapa cara yang bisa dipakai dengan website, dengan telepon, dan kemudian juga dengan berbagai cara tadi. Tapi kita tentu saja bertanya, kenapa harus ada WBS gitu ya? Kan ada biayanya, mungkin ada effort yang harus dilakukan, ataukah kemudian juga memang ada orang yang khusus gitu ya, sumber daya manusia yang harus disiapkan. Nah, ini salah satu manfaatnya memang dirasakan adalah nanti teman-teman atau Bapak Ibu atau sahabat-sahabat kalian akan merasakan bahwa dengan adanya WBS yang independen, yang akurat, yang terpercaya, maka kemudian akan ada sebuah kepercayaan, akan meningkatnya kepercayaan sesama teman kerja. Jadi tidak perlu khawatir lagi, oh jangan ini siap ada yang berbuat kecurangan gitu, enggak. Karena merasa diawasi, maka kemudian dia akhirnya merasa bahwa ya sudah, toh siapapun yang akan melanggar pasti akan dilaporkan gitu. Selain itu, maka kemudian juga ada meningkatnya reputasi. Reputasi penting, reputasi perusahaan juga penting, karena memang sekarang orang juga memilih, anak-anak milenial itu memilih kerja itu pasti di tempat yang bergengsi, tempat yang prestisius, tempat yang bersih dari korupsi, tempat yang mungkin nyaman, membebaskan inovasi gitu ya. Tapi salah satu yang penting adalah mereka akan lebih senang ketika
bekerja di tempat yang lebih bersih dalam hal ini tanpa ada korupsi dan lainnya. Jadi orang-orang yang tidak mau ikut, orang-orang yang masih ingin melakukan pelanggaran, ya tentu saja ini akan membuat perusahaan akan lebih rentan terhadap reputasinya buruk dan kemudian akhirnya menjadi tempat yang tidak diminati oleh masyarakat untuk bekerja di situ, atau khususnya para talenta-talenta muda yang bekerja di situ. Dan kemudian tentu saja dengan menjalankan BPS yang independen, yang bagus, yang baik, terpercaya, maka kemudian aspek GRC, governance risk compliance itu bisa lebih terpercaya, bisa lebih tinggi kualitasnya, bisa lebih terjamin implementasinya pelaksanaan. Baik, sahabat sekalian, para pegiat GRC, saya kira ini singkat yang bisa kita bahas di sini. Jadi pentingnya BBS dan kemudian juga manfaat-manfaat yang didapatkan, dan tentu saja kenapa itu perlu dijalankan, karena memang banyak hal yang positif yang bisa dihasilkan ketika menjalankan BBS yang terpercaya. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.